Hai jombloers, tahukah kamu, sesuai dengan studi yang dibuat oleh European Journal of Social Psychology pada tahun 2008, orang menjomblo sering dianggap orang yang tidak bahagia oleh orang lain. Ya, orang yang menjomblo selalu dianggap sedang menderita menanti kedatangan sang kekasih. Ketika kamu jalan sendirian dan melihat orang berpasangan, tampaknya mereka sedang menikmati hidup, sedangkan kamu tidak. Apalagi ketika kamu ditanya teman dan saudara kamu, kapan kawin? Sudah punya pacar? Kenapa nggak cari pacar? Benar-benar menyebalkan ketika orang-orang itu merasa punya kewajiban memaksa kamu untuk segera dapat jodoh dan tidak menjomblo. Ditambah lagi saat kamu sedang benar-benar lagi cari jodoh, namun belum menemukannya. Walaupun menjengkelkan, percayalah, menjadi jomblo bukan akhir dari segalanya, bukan kiamat. Justru dengan menjomblo, kamu bisa lebih memperhatikan diri kamu sendiri dan bebas menentukan apa yang kamu inginkan. Tentu saja menjomblo berarti hidup sendiri, tapi bukan berarti sembunyi di bawah meja loh dan menangis terus-terusan karena nggak ada yang mencintai kamu. Tetapi kamu ternyata nggak benar-benar hidup sendirian. Sebuah studi tahun 2008 juga mengatakan bahwa mereka yang menjomblo ternyata juga bahagia. Jadi orang yang bilang tidak bahagia itu tidak sepenuhnya benar. Setidaknya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu baik dan siap membantu kamu. Kamu punya teman, kamu berada di suatu organisasi, kamu menjadi anggota pengajian, kamu mengikuti pelayanan di gereja, kamu ikut dalam perkumpulan penyayang binatang, kamu memiliki grup sosial yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, hanya saja bukan dalam hal romantisme. Jadi, jangan khawatir dengan tekanan-tekanan sosial di sekitar kamu. Karena selama kamu merasa bahagia dengan kesendirian itu, mereka tidak berhak mengatakan kamu tidak baik-baik saja. Dalam situasi pandemi saat ini, bahkan mereka sudah berpasangan pun tetap merasakan tekanan. Mereka bisa saja sedang bersama pasangannya, tapi mereka untuk sementara waktu tidak dapat berkumpul dengan teman-temannya, tidak dapat melakukan kesenangannya di luar rumah. Mereka merasakan semua ketidaknyamanan selama pandemi ini sama seperti para jombloers rasakan. Jadi, jelas di sini bahwa bahagia atau tidak bahagia adalah sesuatu yang dirasakan oleh semua orang, tidak pandang bulu. Nah, pertanyaannya, normalkah menjadi jomblo? Terus-terusan ditanya kenapa masih sendirian dapat membuat kamu merasa ada sesuatu yang gak beres dalam diri kamu. Jangan khawatir, menjadi jomblo bukan sesuatu yang tidak normal. Menurut data statistik di sekitar 45% laki-laki di Amerika diketahui tidak menikah. Sedangkan sekitar 40% dari wanita juga mengalami hal yang sama loh. Jadi menjadi jomblo adalah sesuatu yang wajar, meskipun stigma yang kurang baik masih tetap muncul dalam masyarakat. Stigma itu muncul karena hampir semua pemberitaan di televisi maupun di media sosial selalu menunjukkan posisi berpasangan lebih superior dibandingkan sendirian. Bahkan pada cerita anak-anak pun selalu digambarkan bagaimana pangeran dengan putri yang cantik hidup bahagia selamanya. Sekarang, bagaimana cara menjawab pertanyaan pertama yang menyebalkan di atas? Perlu diingat bahwa sebetulnya kamu tidak berkewajiban pada siapapun untuk menjawab. Tetapi, demi menjaga sopan santun, tanpa banyak beralasan ataupun minta maaf, jawablah dengan jujur dan apa adanya. Saya baik-baik saja, atau saya cukup bahagia saat ini. Jika kamu banyak beralasan dan meminta maaf, maka akan semakin membenarkan sebenarnya bahwa berpasangan lebih baik daripada sendirian. Jika karena suatu hal kamu merasa kurang nyaman dengan kesendirian kamu, cobalah kamu pikirkan lagi alasan kenapa kamu menjomblo dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah kamu merasa senang menjadi jomblo? Pertanyaan kedua, jika kamu merasa senang, apakah ada tekanan dari pihak lain yang membuat kamu jomblo? Pertanyaan ketiga, jika kamu merasa kurang senang menjomblo,
Apa yang kamu inginkan sebenarnya jika berpacaran? Apa kriteria pasangan kamu dan apakah kamu mengejar keinginan ini atau hanya dalam menunggu? Keempat, jika kamu pernah gagal dalam berpacaran, apakah alasan utama kegagalan itu? Apakah kamu benar-benar ingin belajar membuat sesuatu menjadi lebih baik? Kelima, apakah ada keinginan-keinginan terselubung selama menjomblo? Misalnya yang berhubungan dengan filsafat atau keagamaan tertentu. Nah, selain itu kamu juga nggak perlu khawatir. Karena menjomblo ternyata punya segudang manfaat, di antaranya 1. Kamu bisa lebih fokus untuk mencapai cita-cita kamu. Kamu bisa minta bantuan teman kamu untuk merealisasikannya. Yang kedua, kamu bisa lebih memperhatikan kesehatan kamu sendiri. Kamu lebih banyak punya waktu untuk merencanakan latihan fisik, mengatur pola diet makanan serta waktu tidur yang cukup. Dengan demikian, kamu bisa membuat penampilan fisik menjadi lebih baik. Yang ketiga, kamu bisa lebih bebas melakukan hobi kamu. Terkadang ada beberapa hobi yang tidak bisa dilakukan terlalu sering jika sudah berpasangan. Keempat, kamu bisa bergaul dengan lebih banyak orang. Kesendirian memiliki kesempatan untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang dengan kualitas yang lebih baik. Jika sudah berpasangan, kadang lebih fokus pada keluarga sendiri. Yang kelima, kamu akan lebih sedikit mengalami konflik dan berada dalam tingkat ketenangan yang lebih tinggi. Kamu pasti pernah mendengar bahwa seseorang bisa berkonflik dengan pasangannya, kadang hingga menguras tenaga serta menghabiskan waktu yang sia-sia. Yang keenam, kamu bisa punya lebih banyak waktu untuk mengenal diri sendiri. Kamu bisa memiliki waktu yang cukup untuk merefleksikan diri dan bertumbuh menjadi lebih baik. Hal ini kadang sulit dilakukan jika sudah berpasangan. Yang ketujuh, kamu bisa memiliki pikiran yang lebih terbuka terhadap segala pergulatan hidup. Dengan kesendiriannya, para jomblo hampir tidak punya pilihan selain menerima semua tantangan kehidupan. Hal ini karena tidak ada yang menghalangi jombloers dalam mencapai tujuan dengan menghadapi segala resikonya. Kedelapan, kamu mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan masalah keuangan. Jelas sekali, dengan berpasangan, biaya tetap setiap bulan selalu ada. Apalagi jika sudah memiliki anak. Diperlukan kemampuan dan kecakapan yang tinggi untuk jangka panjang demi menjaga kelangsungan hidup berkeluarga. Tapi jika masih sendiri, kamu tidak memiliki tanggungan atas biaya tetap setiap bulan, kecuali hanya terhadap kamu sendiri. Kesembilan, kamu bisa memiliki tingkat keyakinan diri yang tinggi. Orang yang berpasangan cenderung menaruh harapan atau bantuan dari pasangannya. Kita atas segala kesibukan yang dikerjakan. Dengan kesendirian, jombloers memiliki kesempatan untuk mencurahkan kekuatan diri sepenuhnya dalam menjalankan setiap aktivitas. Ke-10, kamu bisa lebih terbebaskan dari kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik secara bersama. Terkadang pasangan yang sedang mengalami masalah ingin mencari jalan keluar yang singkat dengan melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Walaupun kamu dikenal sebagai orang yang baik, tidak menutup kemungkinan akibat bujuk rayu pasangan kamu dan pasangan akhirnya sepakat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Dengan manfaat ini, janganlah khawatir. Tetaplah dengan pilihan kamu untuk jomblo yang positif tentunya. Silakan komen, tekan like jika suka, atau dislike jika tidak suka video ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya bisa menonton video positif kami lainnya. Salam.